Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian PyroOS di Poco M5s. PyroOS ini nggak ada bedanya ya kalau dibandingkan dengan HyperOS official di device lain atau HyperOS Sport dan EU yang sebelumnya udah pernah kita review untuk Poco M5s. Control centernya udah pakai yang terbaru juga dengan aksen warna yang baru dan udah transparan blur. Selain itu, ROM-nya juga udah support super folder, tapi sayangnya pilihan widgetnya masih pakai widget yang lama. Lock screen style terbaru udah pasti ada dan udah ada pilihan lock screen majalah juga. Nah, di bagian punch hole-nya ini ada tambahan cincin planet Saturnus nih, jadi kelihatan lebih menarik. Di status bar-nya juga ada tambahan aksen di bagian baterai dan jam. Yang paling penting, PyroOS ini udah nggak ada bloatware sama sekali ya. Terus untuk pemutar video bawaannya udah dipakein MX Player Pro. Di sini udah ada tambahan Viper for Android juga buat ningkatin kualitas suara di Poco M5s. Untuk versinya sendiri, PyroOS versi 1.0 ini pakai base HyperOS versi 1.0.2 global dari Redmi Note 11s atau Poco M4 Pro. Base Androidnya masih Android 13 dan security patch-nya ada di 1 Juni. Fitur yang tersedia di ROM ini nggak sebanyak yang ada di HyperOS EU port yang sebelumnya kita bahas ya. Masih standar HyperOS pada umumnya sih, tapi bagusnya launchernya udah pakai HyperOS Launcher Mode, jadi fitur-fitur yang ada di launchernya udah dijamin lengkap banget. Di sini udah ada unlock animation terbaru, hidden apps, sembunyikan teks, dan gak ketinggalan udah ada kecepatan animasi dan iOS Recent. PyroOS ini udah punya fitur mesin gambar AI juga buat aktifin resolusi super, peningkatan gambar AI, dan MEMC. Nah, ROM-nya juga udah punya fitur efek suara dari Harman Kardon nih dengan tambahan equalizer. Untuk AOD-nya sendiri dia udah nggak dilimit lagi ya, tapi sayangnya pilihan AOD-nya masih itu-itu aja dan nggak ada opsi tambahan buat download AOD lainnya di Theme Store. PyroOS ini juga udah punya fitur mode performa dan tambahan fitur mempercepat pengisian daya. Sisanya masih sama aja ya. Di sini masih ada asisten kamera depan buat ningkatin kualitas video call. Terus masih ada jendela mengambang juga, penambahan memori sampai 4GB dan lainnya termasuk game turbo. Hasil benchmark tes pakai Antutu 10 dapat skor 400.000 lebih dikit. Skor yang didapat ini lebih rendah dari HyperOS Sport Redmi Note 12 Pro yang udah pernah kita bahas ya, tapi lebih tinggi dari HyperOS EU port. Untuk hasil throttling selama 25 menit bisa dapat rata-rata 138 Gbps dengan max 141 Gbps dan performance-nya di 100% atau nggak ngalamin throttling sama sekali. Buat main Genshin Impact, PyroOS di Poco M5s ini masih dijamin playable dan ngasih experience yang memuaskan untuk game sekelas Genshin Impact. Selama proses tes sekitar 10 menitan di Gurun Sumeru, kita masih bisa nih dapat frame rate rata-rata 28,2 fps untuk settingan low 30 fps. Drop yang ada juga nggak begitu mengganggu. Sebenarnya ini masih mampu sih dimainin di lowest atau low 60 fps, tapi harus diingat kalau Poco M5s ini lumayan terkenal dengan suhunya yang memang lumayan tinggi, terutama buat main game. Pas dimainin Genshin Impact, suhu yang didapat lumayan tinggi di kisaran 42-43 derajat. Sedangkan baterainya berkurang sekitar 5% untuk 10 menit main.
Buat Mobile Legends udah dijamin aman banget ya. Udah ngasih gameplay yang mulus dan stabil. Udah enak banget lah buat diajak kompetitif. Dites di mode rank Mythic 1 match selama 13 menitan dengan settingan Super Ultra bisa dapat framerate yang sempurna di 60 fps. Nggak ada drop yang mengganggu sekalipun pas posisi lagi war. Untuk urusan suhu dan baterai, Mobile Legends ini lebih irit dan lebih adem ya dibanding buat main Genshin Impact. Selama 13 menitan tes, baterainya berkurang 3% aja dengan suhu yang masih tergolong wajar di 39,3 sampai 40,2 derajat. Nah, tambahan dikit, unit yang saya pakai ini yang 4/64 ya. Jadi pastinya bakal ada perbedaan juga kalau kalian tes atau pakai ROM-nya di varian 6/128. Secara overall, Pyro OS ini udah recommended banget sih kalau pengen dijadiin daily ROM di Poco M5s pengganti MIUI 14. ROM ini juga udah cocok jadi obat sakit hati karena HP ini udah kecil kemungkinan dapat update HyperOS official. Fitur di ROM-nya memang nggak sebanyak atau nggak selengkap HyperOS EU port yang kemarin pernah kita bahas ya. Tapi Pyro OS ini jauh lebih smooth, nggak ada bloatware yang mengganggu, dan menurut saya udah stabil untuk sekelas ROM portingan. Sekedar dipakai buat sosmedan, nonton, chat, ngedit-ngedit foto atau video udah aman banget. Buat main game sekelas Genshin Impact atau buat push rank di Mobile Legends juga udah recommended, tapi perlu dicatat. Kalau masalah di Poco M5s ini cuma masalah suhu aja yang memang cepat naik dan naiknya kadang juga nggak main-main. Jadi buat kalian yang pengen main di ROM atau HP ini, disaranin banget buat pakai cooler. Untuk baterai menurut saya beda-beda tipis dengan MIUI, tapi baterai di Pyro OS ini sedikit lebih irit. Kedepannya mungkin kita bakal coba-coba ROM AOSP atau Lineage juga ya, buat lihat apakah bakal lebih baik dari ROM portingan atau enggak. Tapi biasanya sih ROM base AOSP dan Lineage jauh lebih stabil dan smooth ya. Jadi itu dia Pyro OS di Poco M5s. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.